Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 240 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, jangan lupa selalu gunakan seperangkat alat ukur kita, yaitu timbangan, sendok ukur, dan gelas ukur. Kali ini saya ingin membagikan resep standar cara membuat nasi kuning dengan menggunakan teknik Aron. Di video tutorial saya sebelumnya, saya sudah bagikan cara membuat nasi uduk ataupun nasi kuning dengan menggunakan teknik atau metode direbus. Untuk kali ini, kita akan belajar membuat nasi kuning dengan menggunakan teknik Aron. Memasak dengan menggunakan cara Aron sangat cocok kalau kita membuat nasi uduk atau nasi kuning dalam jumlah yang banyak, karena tidak akan berkerak ataupun ngintip. Kalau kita membuat nasi uduk atau nasi kuning dalam jumlah yang relatif kecil, maka kita rebus tidak masalah. Tapi kalau membuat dalam jumlah banyak, dengan cara direbus, maka ini hasilnya pasti ngintip ataupun berkerak. Jadi, lebih baik gunakan teknik Aron. Kalau kita menggunakan teknik Aron, maka nanti hasilnya butiran nasinya akan tetap utuh, tidak mengembang, tapi tetap empuk. Berbeda kalau kita menggunakan teknik direbus, nanti hasilnya butiran nasinya ini akan mengembang, tidak begitu utuh. Jadi kalau kita ingin tampilannya lebih menarik, maka gunakan teknik Aron. Untuk lauk pauknya disesuaikan dengan selera kita masing-masing ya. Karena video tutorial kali ini fokus pada cara membuat nasi kuning dengan menggunakan teknik Aron. Nah, bagaimana cara membuat nasi kuning yang rasanya gurih, harum baunya dengan menggunakan teknik Aron? Simak tutorialnya. Bahannya 250 gram atau 1/4 kilogram beras, 25 gram beras ketan. Ini kita tambahkan kalau nasi kuningnya ini akan kita cetak untuk tumpeng atau dicetak bentuk lainnya ya. Tapi kalau misalkan hanya untuk konsumsi sendiri, tidak dicetak, maka tidak menggunakan beras ketan juga tidak masalah ya. Karena fungsi dari beras ketan ini supaya nanti bisa lengket, tidak ambyar saat dicetak. Kalau kita menggunakan beras ketan, maka ini kita cuci bersih, lalu kita rendam kurang lebih selama 1 jam ya. 1/4 sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa ya. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya tidak asin. Gunakan sendok ukur seperti ini supaya nanti rasanya bisa pas. Setengah sendok teh gula pasir, ini untuk memantapkan rasa. 1/4 sendok teh kunyit bubuk. Saya menggunakan merek ini ya, bisa juga menggunakan merek lain. Kalau misalkan tidak ada kunyit bubuk, bisa juga menggunakan kunyit segar. Tapi kita bakar dulu sebelum kita gunakan. 1 sendok teh air jeruk nipis, kurang lebih dari setengah buah. Kalau misalkan kita tidak menggunakan air jeruk nipis juga tidak masalah ya. Karena fungsi dari air jeruk nipis ini supaya nanti warna nasi kuningnya lebih cerah dibanding kalau tidak menggunakannya. 200 ml santan kental, ini saya menggunakan santan segar ya, jadi bukan santan instan. Ini ukuran santannya
ukuran rata-rata pada umumnya ya. Bisa jadi kita membutuhkan santan yang lebih banyak karena bergantung pada jenis beras yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan beras yang kaku, maka kita perlu menambahkan santannya lagi supaya nanti bisa tetap empuk. Tapi untuk standar rata-ratanya 200 ml. 2 lembar daun salam, bisa menggunakan daun salam segar ataupun yang kering. 2 lembar daun jeruk purut, ini saya hitung 1 lembar ya. Kemudian 1 batang serai, ini nanti kita memarkan ya. Langkah pertama, cuci bersih daun salam, daun jeruk, dan serainya ya. Kemudian ini kita geprek ya. Lalu campur santan, daun salam, serai, juga daun jeruknya, kunyit bubuk, garam, dan gulanya ya. Ini lalu kita masak sampai mendidih. Kita masak ya sampai betul-betul mendidih ya. Ini sudah mendidih, kita sisihkan ya. Langkah berikutnya, cuci bersih beras sampai air cuciannya ini betul-betul bening ya. Kemudian ini kita tiriskan. Kalau kita menggunakan beras ketan, ini juga kita tiriskan setelah kita rendam kurang lebih selama 1 jam. Lalu campur beras ketan dengan berasnya sampai betul-betul rata. Kemudian ini kita kukus sampai setengah matang, sampai berubah warnanya. Ini sudah berubah warnanya, sudah setengah matang. Lalu kita matikan kompor, kita pindah ke wadah lain karena nanti akan kita aron. Kemudian selagi masih panas, kita tuang santannya ya. Sambil kita aduk sampai tercampur rata. Pastikan betul-betul tercampur rata ya. Jangan ada beras yang masih menggumpal dan berwarna putih. Setelah tercampur rata, lalu masukkan air jeruk nipisnya ya. Kita aduk sampai betul-betul rata. Setelah tercampur rata, lalu ini kita tutup, kita biarkan kurang lebih selama 1/4 jam ya, supaya bumbunya ini meresap. Setelah kita biarkan kurang lebih selama 15 menitan, ini kita kukus kembali ya, sampai betul-betul matang. Nah, ini sudah matang, lalu siap kita sajikan bersama lauk pauknya. Nah, ini hasilnya nasi kuning yang sudah jadi ya. Ini rasanya gurih dan harum baunya. Kita sajikan bersama lauk pauk dan lalapannya ya. Untuk lauk pauk sesuai dengan selera kita masing-masing ya. Ini tadi saya cuma menggunakan kering kentang, abon, dadar gulung, dan timun. Ini adalah resep standar. Jadi kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat nasi kuning yang rasanya gurih dan harum baunya. Terima kasih telah menonton video ini.